Sahabat titik balik, Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengembalikan 4 pulau yang ada di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, yaitu Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Panjang, dan Pulau Lipa ke pangkuan Provinsi Aceh. Ya, Presiden Prabowo memang telah mengirim sinyal keras kepada para menterinya, kepada para pembantunya, terutama Menteri Dalam Negeri. Istilah kata, jangan lagi bermain api. Dan siapa yang menyulut bara itu? Salah satunya Kementerian Dalam Negeri yang dipimpin oleh Tito. Aceh bukan sekedar provinsi, tapi wilayah pasca konflik, hasil dari perjanjian damai internasional yang rumit dan rapuh. Memang diakui atau tidak, selama ini Tito sering berada pada posisi yang strategis, tapi juga sekaligus kontroversial dalam berbagai isu di Papua, daerah konflik atau soal penunjukan pejabat kepala daerah. Langkah Kemendagri seringkali dituding tidak sensitif, bahkan bermuatan politik tertentu. Kedepan, urusan Aceh tidak hanya soal pulau, tapi juga soal dana otonomi khusus atau perpanjangan dana otonomi khusus yang akan habis pada tahun 2027 mendatang. Ini juga menjadi medan uji berikutnya bagi Mudzakhir Manaf atau akrab disapa Mualim sebagai Gubernur Aceh untuk 5 tahun ke depan. Apakah pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto benar-benar peduli terhadap implementasi perjanjian damai Helsinki atau hanya memberi ruang selama 20 tahun lalu melupakannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat titik balik, apa kabar Anda? Saya tidak pernah bosan untuk terus berharap semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Sahabat titik balik, pertemuan malam ini saya masih akan membahas soal 4 pulau yang pada akhirnya kembali ke Provinsi Aceh. Sahabat titik balik, Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengembalikan 4 pulau yang ada di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, yaitu Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Panjang, dan Pulau Lipa ke pangkuan Provinsi Aceh. Tentu ini suatu keputusan yang bukan hanya administratif, menurut saya, tapi juga syarat dengan politis serta menjadi jelas dari manuver yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Ya, Presiden Prabowo memang telah mengirim sinyal keras kepada para menterinya, kepada para pembantunya, terutama Menteri Dalam Negeri. Istilah kata, jangan lagi bermain api. Alasannya sahabat titik balik tentu jelas. Karena polemik soal 4 pulau itu bukan sekedar tumpang tindih soal kode wilayah. Bukan cuma soal letak geografis, tapi ini adalah luka politik yang sudah lama dipendam oleh masyarakat Aceh. Dan siapa yang menyulut bara itu? Salah satunya Kementerian Dalam Negeri yang dipimpin oleh Tito. Sahabat titik balik, melalui keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 300.2.2.2138 tahun 2025, Kementerian Dalam Negeri menetapkan 4 pulau tadi masuk dalam wilayah Sumatera Utara. Ironisnya,
tanpa dialog, tanpa transparansi, dan tanpa konsultasi dengan rakyat Aceh. Akibatnya ya, dokumen itu menyulut gelombang protes, tidak hanya dari pemerintah Provinsi Aceh, tapi juga dari masyarakat sipil, akademisi, dan tokoh adat, bahkan mahasiswa Aceh merasa dikhianati lagi. Terkadang memang dalam politik, gestur lebih penting dari isi dokumen. Dan keputusan Prabowo mengembalikan 4 pulau itu adalah gestur penting bahwa urusan batas wilayah tidak boleh dimainkan seenaknya. Siapapun penjabatnya tidak bisa sewenang-wenang dalam menetapkan aturan yang berdampak pada identitas, harga diri, dan hak sejarah suatu daerah. Itu sebabnya, sahabat titik balik, Prabowo melalui Menteri Sekretaris Negara Selasa 17 Juni 2025 di Jakarta akhirnya memutuskan 4 pulau itu kembali ke Provinsi Aceh. Bahkan yang menariknya, bahkan saat dirinya sedang berada di Rusia. Tentu ini bukan hanya soal kecepatan, tapi juga soal sikap seorang negarawan. Karena itu pemerintah pusat tidak boleh memutuskan sesuatu yang membakar daerah. Apalagi Aceh yang rekam jejaknya dalam sejarah di Republik ini tidak bisa disamakan dengan daerah atau provinsi lain. Maka wajar jika langkah ini dibaca sebagai peringatan keras dari istana kepada Tito Karnavian untuk tidak lagi bermain api di wilayah yang pernah terbakar. Sahabat titik balik, Aceh bukan sekedar provinsi, tapi wilayah pasca konflik, hasil dari perjanjian damai internasional yang rumit dan rapuh. Memang diakui atau tidak, selama ini Tito sering berada pada posisi yang strategis, tapi juga sekaligus kontroversial dalam berbagai isu di Papua, daerah konflik atau soal penunjukan pejabat kepala daerah. Langkah Kemendagri seringkali dituding tidak sensitif, bahkan bermuatan politik tertentu. Karena itu polemik 4 pulau hanya salah satu contoh. Tapi ini bisa menjadi puncak gunung es jika Prabowo sebagai presiden baru mulai menata ulang relasi pusat dan daerah. Maka Tito sebagai Mendagri harus bisa dan mulai membaca arah angin ini. Sikap keras terhadap daerah tidak lagi bisa ditoleransi jika ingin menjaga stabilitas nasional. Ke depan, urusan Aceh tidak hanya soal pulau, tapi juga soal dana otonomi khusus atau perpanjangan dana otonomi khusus yang akan habis pada tahun 2027 mendatang. Ini juga menjadi medan uji berikutnya bagi Mudzakhir Manaf atau akrab disapa Mualim sebagai Gubernur Aceh untuk 5 tahun ke depan. Apakah pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto benar-benar peduli terhadap implementasi perjanjian damai Helsinki atau hanya memberi ruang selama 20 tahun lalu melupakannya? Sahabat titik balik, jika Tito dan jajaran di Kemendagri masih menganggap daerah seperti Aceh hanya objek administrasi, bukan entitas politik dan historis, maka kita akan kembali ke masa yang penuh kecurigaan dan jurang antara pusat dan daerah. Dan mungkin saja sinyal Prabowo kali ini kepada Tito merupakan tamparan pertama agar api kecil tidak kembali menjadi kobaran besar. Aceh bukan provinsi biasa. Aceh adalah wilayah otonomi khusus yang diperkuat dengan perjanjian damai Helsinki pada tahun 2005 silam dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh. Itu sebabnya seluruh bentuk kebijakan terhadap Aceh, baik administrasi, fiskal maupun politis, harus berlandaskan pada kerangka damai itu. Dan wajib untuk diingat
perjanjian damai tidaklah di Jakarta, tapi di Finlandia, satu negara di benua Eropa. Dengan hadirnya negara kedua sebagai penengah, yaitu Finlandia. Tak hanya kesepakatan damai tersebut, tapi juga itu berproses dan terjadi oleh masing-masing para pihak, diwakili oleh delegasi dari Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Maka perubahan-perubahan menyangkut wilayah, sumber daya, hingga keuangan daerah semestinya tidak dikelola secara teknokratis semata, apalagi tanpa melibatkan para pihak atau pihak Aceh secara setara, maksud saya. Sahabat titik balik, sayangnya apa yang terjadi dalam kasus 4 pulau ini justru menunjukkan gejala sebaliknya. Minim komunikasi antar lembaga dan lemahnya sensitivitas terhadap konsekuensi sosial dan politik yang terjadi di Aceh. Situasi ini mengingatkan kita bahwa pusat tidak boleh gegabah, apalagi dalam mengambil keputusan yang menyangkut identitas dan wilayah Aceh. Kedepan, tantangan yang lebih besar telah menanti, yaitu berakhirnya dana otonomi khusus atau Otsus Aceh. Perpanjangan atau transformasi skema dana ini tentu saja masih menjadi pertanyaan terbuka. Apakah pusat akan memberikan perlakuan yang setara seperti Papua dan Yogyakarta yang telah lebih dulu memperbaharui aturan dana Otsus melalui revisi undang-undang? Atau apakah Aceh akan kembali menghadapi ketidakpastian karena kelalaian atau pengabaian dari kebijakan? Sahabat titik balik, harusnya tidak. Sebab alokasi dana khusus diberikan kepada wilayah yang memang diberlakukan kekhususan seperti Papua dan Yogyakarta. Jika terbatas dan terputus, berarti harus dihilangkan dulu atau dihapuskan terlebih dahulu kekhususan tadi. Tapi itu terlalu mahal harganya bagi Indonesia terhadap Aceh. Kini Presiden Prabowo berada di persimpangan penting. Keputusannya dalam kasus 4 pulau menunjukkan kapasitas korektif yang kuat. Namun, konsisten jauh lebih penting. Sahabat titik balik, jika pemerintah pusat ingin menjaga stabilitas, maka segala pendekatan terhadap Aceh, baik dari Kemendagri, Kementerian Keuangan maupun lembaga-lembaga terkait lainnya, harusnya memang selaras dengan semangat damai dan keadilan. 4 pulau mungkin terlalu kecil dalam peta nasional, tapi di Aceh ini adalah simbol tentang pengakuan, sejarah, dan harga diri. Maka ketika pulau-pulau itu kembali, rakyat Aceh tidak hanya menyambutnya sebagai sebuah kemenangan administratif, tapi juga petanda bahwa Jakarta masih bisa atau mau mendengar. Dan bagi para pejabat di kementerian, sekali lagi ini adalah pengingat halus dari Presiden Prabowo, namun tegas. Jangan bermain api di tanah yang pernah terbakar. Terima kasih Presiden Prabowo Subianto. Demikian, salam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.